Ada satu milisi Cina yang terkenal namanya Pao and Tui, dibaca Bei, O, and Du, dalam bahasa Mandarin, atau P, N-T, I, dalam dialek Hokkien. Secara harfiah berarti Korps Keamanan Publik. Organisasi ini adalah pasukan pertahanan diri komunitas Tionghoa Indonesia yang dibentuk selama periode Revolusi Nasional Indonesia dari tahun 1945 hingga ke 1949, latar belakang berdirinya. Pembentukan Pao and Tui berakar dari situasi kacau balau pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada masa revolusi sosial, komunitas Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas sering menjadi sasaran teror, perampokan, dan kekerasan oleh laskar-laskar pejuang kemerdekaan Indonesia karena dianggap sebagai pihak yang pro-Belanda atau antek Belanda untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda komunitas mereka. Para tokoh Tionghoa mengadakan konferensi dan memutuskan untuk membentuk Satuan Keamanan Sipil sendiri. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 28 Agustus tahun 1947. Pasukan milisi ini dibentuk dan dilatih Belanda. Dengan doktrin anti-republik milisi ini, jelas jadi lawan pejuang pribumi yang disebut Belanda ekstremis alias pengacau, peran dan kontroversi. Peran Pao and Tui dalam sejarah Indonesia sangat kontroversial. Tuan Evil, Pao and Tui didirikan dengan tujuan utama sebagai pasukan bela diri untuk menjaga keamanan internal komunitas Tionghoa di tengah ketidakstabilan politik dan sosial. Saat itu, keterlibatan dengan Belanda, pembentukan Pao and Tui tidak terlepas dari campur tangan dan perlindungan pihak Belanda Nika yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Banyak anggotanya adalah mantan anggota organisasi Tionghoa yang berpihak pada pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, sehingga haluan politik organisasi ini cenderung mendukung Belanda. Konflik bersenjata. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk pertahanan diri, dalam praktiknya Pao and Tui terlibat dalam operasi militer Belanda untuk menguasai kembali daerah-daerah di Indonesia. Mereka sering dipersenjatai dan dilatih oleh tentara Belanda KANI. Akibat, Pao and Tui terlibat dalam pertempuran melawan pejuang Republik Indonesia yang menyebabkan pandangan negatif dari kaum Republik dan tuduhan kekejaman serta pembantaian pejuang kemerdekaan. Itulah stigma orang Cina jadi anti-republik. Padahal dalam realitanya, ada juga yang berpihak pada perjuangan Indonesia. Pada saatnya milisi ini bubar dengan sendirinya seiring kembalinya pejuang dari kantong-kantong gerilya.